Karena manusia yang tidak bisa berubah, dia akan senantiasa tersiksa dengan keadaan. Manusia insya Allah bisa berubah dengan keadaan yang baik. Orang yang tinggal di negeri yang berdisiplin, dia tidak akan merokok, membuang puntung rokoknya di pinggir jalan. Dia tidak akan makan permen karet, meletakkannya di bawah meja. Yang ada di bawah meja itu dua. Yang pertama permen karet, yang kedua upil. Dia akan sangat bersih. Kenapa? Karena ada sistem yang mengatur. Itulah pentingnya sistem. Dan saya yakin dan percaya PTA Pekanbaru lingkungan yang membuat orang berintegritas. Kalau nanti Bapak Ibu ke Islamic Center Pasir Pangarayan, di sebelah kanan ini mimbar, ini mihrab, tempat imam, ada pintu keluar. Sebelah kanan ada kamar yang bagus, tempat tidur pakai AC. Itu kamar khusus untuk ustadz yang ceramah. Karena ustadz tak boleh tinggal di hotel. Saya anjurkan semua masjid, tolong buatkan satu kamar ustadz. Jangan biarkan ustadz tinggal di hotel. Karena kalau ustadz tinggal di hotel, udah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, sampai di lift macam-macam ditengok. Ada orang pakai baju belum selesai dijahit, resleting belum berpasang. Mau ditengok awak ustadz, mau tak ditengok takut salah picit lip. Jadi Masjid Islamic Center itu sudah model ideal, bagus. Itu kamar saya. Pagi-pagi masuklah gaet menerima tamu, karena tamu banyak sekali di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, masjid ini adalah masjid yang terbaik, dan ini adalah mihrabnya, dan ini adalah kamarnya. Ini adalah kamar yang dikhususkan untuk ustadz yang datang berceramah ke masjid ini, supaya mereka tidak tinggal di hotel, supaya terjaga, terpelihara. Ada satu jamaahnya yang membuka pintu, tengok yang dalam. Oh, ada supir ustadz, kata dia. Padahal saya tidur di situ. Memang dari dulu saya selalu, kalau orang mengatakan ustadz sederhana sekali, bukan sederhana, saya merasa berat untuk memakai aksesoris itu, dan itu memberatkan. Jadi sampai sekarang dia tidak berubah. Ustadz dari dulu tak berubah. Semua berubah, saya bilang. Yang tak berubah itu cuma perasaan aku ke kamu. Yang mulia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang offline maupun yang online. Ini walaupun tausiah kita ini dibagi dua, ada offline ada online, tapi pahalanya sama, surganya juga sama. Bukan berarti yang offline ini surganya offline, lalu yang online surganya online, enggak. Innamal a'malu binniyat, semua itu karena niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang masalah menjaga integritas, saya ini kalau saya peturutkan tiap hari tausiah, diundang di pejabat ini, diundang di kantor ini, diundang di rumah orang kaya, diundang di rumah sultan-sultan, diundang. Lama-lama saya bisa jadi Fir'aun. Disambut, dimuliakan. Kalau di undangan saya ke rumah orang, maka makanan yang paling enak, itulah duluan dikasih ke saya. Makanya jangan heran banyak ustadz kena kolesterol, gula darah, jantung koroner. Karena makanan yang paling enak itu dikasih. Kalau acara makan, yang duluan makan tuh ustadz. Makanya andai ada diracun di situ, ustadz itu dulu mati. Diundanglah saya ke Natal, Sumatera Utara. Di Natal ini tepi laut, jadi kepitingnya itu sebesar piring tuh pas. Ada Pak Kapolres, ada Dandim, ada Bupati, Ketua DPRD. Satu pun tak ada yang mengusik kepiting ini. Tentara yang gagah, polisi, takut juga kolesterol. Saya bilang, bapak-bapak, ini kepiting ini tak ada kolesterolnya. Oh begitu Pak Ustadz? Iya. Nanti waktu di rumah sakit periksa baru dia ada. Pak Ustadz kami takut, kata dia. Bapak yang takut saya ajarkan doanya. Apa doanya Pak Ustadz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah nama Allah kusebut, tak ada yang dapat memudaratkan baik yang di bumi maupun di langit. Selama kepiting ini masih di langit dan di bumi, maka insya Allah tak ada mudarat. Nanti kalau ternyata kumat, Pak Ustaz, tak tanggung jawab saya. Saya hanya mengajarkan doanya saja. Kalaulah tiap hari saya begini terus, saya bisa lupa diri. Maka dalam sepekan ada 3 hari yang saya kosongkan. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis.
Hari Rabu ini sebenarnya hari istirahat saya. Tapi karena hubungan kita ini memang sudah bestie, maka saya datang bertemu dengan yang mulia. Jadi kalau nanti ada orang lain yang mengatakan, kami kemarin waktu mengundang Ustadz tuh hari Selasa, Rabu, Kamis tak mau dia datang. Kenapa di pengadilan? Jangan-jangan ada hubungan spesial? Tak ada. Ustadz tuh, sebagaimana penjelasan Pak Ketua tadi, memang dari dulu sudah. Jadi Ustadz tuh kalau datang ke PTA Pekanbaru, itu macam kembali ke kampung halamannya sendiri. Begitu cara menyampaikan. Dan supaya jangan nanti dituntut saya tak berintegritas, PTA tak berintegritas. Lalu kemudian, kalau saya hari Selasa, Rabu, Kamis, saya di Pekanbaru, saya bawa kendaraan sendiri, saya nyetir sendiri, pakai masker, pakai topi pet, pakai baju kemeja, digulung supaya orang tak tahu. Merasakan bagaimana susahnya mencari parkir, diusir tukang parkir. Sana gitu. Padahal kalau kita mau kan tinggal buka sedikit aja tuh. Oh iya Pak, kata dia kan. Merasakan rasanya tak diizinkan lewat di komplek angkatan udara. Nggak boleh masuk sini Pak, sana. Padahal komandan dia sama kita. Kalau ditundukkan gambar kita komandan dia, pasti dikasihnya masuk. Tapi kita tak akan merasakan bagaimana kesulitan, kesusahan. Rasa itu tak bisa diwakili dengan kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai pun diungkapkan, rasaku belum tentu rasamu. Saya karena disebut Pak Ketua dari pengantin baru, puitis pula sekarang. Jadi rasa ini kalau kita terus merasa di atas, merasa disanjung, dipuji orang, lupa kita. Makanya suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar Mesir, jumpa dengan jamaah, dicium tangannya, dimuliakan, dihormati, diagung tinggi. Begitu pulang dari tausiah, singgah dia sebentar ke masjid. Lama, sampai rombongan nih heran. Kemana Syekh lama betul? Aku menggosok WC di masjid tadi. Kenapa begitu? Karena kalau aku terlalu sering dimuliakan, lupa aku akan diriku. Kalau ku gosok WC tadi, sadar aku inilah tempatmu. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak yang mau menggosok WC, merendahkan diri, kalau bisa kita aja yang tahu. Sekarang banyak juga orang buat gitu, streaming pula. Hai guys, mari kita rendahkan diri kita. Kita kalau terlalu banyak mengekspos diri kita ke orang lain, akhirnya kita kehilangan diri kita. Kenapa orang tidak pernah mengambil pelajaran dari menjenguk orang mati? Itu saya tanya ke kawan saya. Kebetulan ada yang meninggal di Rubai. Saya pakai masker, saya tutup, pakai topi biasa, saya datang. Saya bisa menikmati rasanya sholat jenazah. Saya menyaman merasakan datang mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Saya merasakan menengok liang lahat itu. Kenapa? Karena saya saat itu tidak ikut menjadi penyelenggara jenazah. Andai saya buka masker waktu itu, saya tak merasakan itu. Begitu datang udah disalami orang, dipersilakan jadi imam, dipersilakan baca talqin, lupa saya tentang kematian. Jadi sekali-sekali kita mesti merasakan jadi jamaah. Tapi memang sulit juga jadi jamaah ini. Makanya setiap Ramadan itu ada beberapa malam kosong. Pergi saya ke arah Garuda Sakti, cari musola-musola yang kecil, yang tak ada orang, duduk situ untuk mendengarkan nasihat. Kata pengurus, sebetulnya malam ini kita langsung tarawih karena memang kita musola kecil yang tak ada Ustadz Kultum. Tapi rupanya malam ini kita dapat durian runtuh. Ampak ada Ustadz Abdul Somad di sana. Bisa juga dia mengenali. Saya pakai masker, saya pakai topi, saya pergi ke mall, ada barang mau dicari. Turun sampai ke parkir, ada yang mengejar, ketuknya kaca. Ustaz, boleh foto Ustaz? Saya ini orangnya penasaran, dari mana kamu tahu saya nih Ustaz Somad? Dari cincinnya Pak Ustaz. Nah itulah maka hari ini saya tahu cincin. Tahu deh cincin. Kalau tiap hari begitu maka akan kehilangan diri. Maka mesti banyak merenung diri supaya jangan sampai lupa diri. Siapalah yang menasehati Ustaz? Tak ada orang menasehati saya. Lalu yang menasehati siapa? Maka saya berusaha untuk datang ke rumah sakit. Pakai masker, tutup,
pergi ke rumah sakit. Sengaja tak saya sebut rumah sakitnya, takut nanti direkturnya memarahi security yang ada di situ. Bisa saya tengok yang di dalam, Pak? Nggak boleh, belum waktunya. Padahal direktur rumah sakit itu udah kayak mana jawab, belancik-lancian rumahnya jawab. Lancian aja dapurnya ke rumah wah, saking daketnya. Dekat betul hubungan kita. Tapi kita merasakan cuman rasanya diusir security, suruh nunggu. Tunggu sebentar. Nggak boleh rame-rame nih, apa rame-rame? Orang aja masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, diumumkan orang tua, ada ustadz, keluar kita baru, ya Pak Ustadz. Artinya apa? Kita rasakan. Sampai di dalam itu, tausiah saya di Masjid An-Nur. Dulu jadwal saya rutin Selasa zuhur. Ustadz, nanti habis ini kita ke rumah sakit Arifin Ahmad sebentar, boleh? Boleh, saya bilang. Sampai di rumah sakit Arifin Ahmad, diberikan mereka lah saya jubah warna hijau yang kancingnya di belakang, pasangkan. Yang lain tidak, enggak, ini untuk Ustadz aja. Begitulah mereka memuliakan Ustadz Somad. Dibukakan mereka pintu ruangannya ICU, biarkan mereka masuk. Saya aja masuk, Ustadz aja masuk. Yang lain enggak? Enggak. Rupanya di dalam itulah semua penyakit menular. Andai mati, Ustadz tuh mati, orang tuh bilang. Barulah saya paham arti ICU tuh. I see you, you don't see me. Ambo bisa mencari awang, awang tidak bisa mencari ambo. Aku ison delok sampean, sampean orang ison delok aku. Kita menengok dia, dia tak lagi menengok kita. Saat itulah saya bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami ini ya Allah, syifaan ajila, segera sembuhnya. La yughadiru saqama, tidak akan meninggalkan penyakit. Meleleh air matanya. Saya tanya, dokter, kenapa pasien ini menangis Pak dokter? Dia ini biasa mendengar suara Ustadz. Suara Ustadz masuk ke telinganya, tapi dia koma. Orang koma tetap mendengar Pak Ustadz. Ternyata di dalam ini Pak Ustadz ada macam keong. Itu tidak off. Yang lain boleh off, lumpuh, terbaring, tapi itu tetap mendengar. Itu makanya kalau kita menjenguk orang sakit di ruang ICU koma, jangan bercerita macam-macam, karena dia mendengar, sedih dia. Lalu kenapa dia menangis? Selama dia merespon Ustadz tersenyum. Selama dia menyalami Ustadz, memeluk Ustadz. Sekarang tangannya tak bisa. Dan sekarang satu-satunya respon tinggal melelehkan air mata. Selesai itu kami pun sarapan di Ronggo Warsito. Dari mana Pak Ustadz? Menjenguk pasien di rumah sakit Arifin Ahmad. Oh, itu Pak Ustadz dulu pimpinan untuk sidang proyek kantor gubernur. Terus kami waktu itu Pak Ustadz membawa duit 1 koper. Kami tahu anak bapak kuliah di Australia. Ini tolong menangkan tender kami Pak. Apa kata dia? Mohon maaf, saya tak bisa menerima ini. Itu orangnya jujur Pak Ustadz. Ternyata manusia-manusia berintegritas ini masih ada. Cuman tak terlalu banyak. Mereka ini manusia yang perlu dibudidayakan. Dia sudah hampir-hampir punah macam dinosaurus. Kalau mau melihat orang-orang berintegritas ini, datanglah ke PTA Pekanbaru. Masih banyak lagi insya Allah. Mereka berani membuat judul ini kan karena ingin menebarkan itu. Kenapa Ustaz cerita-ceritakan ini? Kan tidak boleh menceritakan. Kalau peminum khamar dengan bangganya cerita tentang mabuknya. Bahkan ada satu podcast khusus cerita mabuk saja. Ada satu podcast khusus cerita tentang dosa saja. Kenapa orang baik tidak mau menceritakannya sebagai inspirasi? Tapi tetap menjaga kode etik jurnalistik. Nama, tempat harus dijaga. Kenapa? Ada orang-orang yang mesti dijaga privasinya. Tapi bercerita tentang kebaikan. Quran itu isinya adalah cerita. Cerita tentang Nabi Ibrahim, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Isa, cerita tentang malaikat. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkaru. Ustaz Somad, kami kemarin datang ke rumah Pak Hakim. Ada apa? Anak kami kena kasus narkoba. Jadi kami berusaha untuk melobinya. Kami kasih duit, kata dia, saya tak menerima makanan yang haram. Kami tahu anaknya suka kucing Anggora Pak Ustadz. Kami bawakan kucing dengan harapan anaknya ini mau menerima.
Rupanya kucing Anggora kami itu pun ditolaknya juga. Saya takut merubah keputusan saya hanya karena seekor kucing Anggora. Nama tetap terjaga. Rupanya ada orang manusia yang masih menjaga integritas. Tapi memang mereka ini makhluk-makhluk yang sudah hampir punah. Mesti dijaga, dipelihara, dan saya yakin dan percaya anak-anak ibu, karena pesan ibu inilah menjadi anak-anak yang berintegritas insya Allah. Kenapa Ustaz tak berpesan ke bapak? Karena bapak jarang sekali ketemu dengan anak-anak. Ibu-ibu lah yang mulai dia kandung 9 bulan 10 hari, maka denyut jantung kontak antara ibu dengan anak. Ketika ibu menyampaikan, tak sama dengan Ustadz. Ustadz menceramahi dia menggelegar di khutbah Jumat. Anak itu tertidur. Tapi kalau ibu yang bercerita, 1-2 kata, masuk ke tulang sumsumnya, masuk ke kepalanya, masuk ke hatinya. Ustadz kok tahu? Rasanya banyak pesan-pesan itu masuk dari ibu, dari ayah juga, tapi tak begitu banyak. Itulah mengapa kata Nabi, ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Siapa lagi? Barulah kata Nabi, abuka ayah. Jadi kalau ada laki-laki yang ingin dapat yang 3 itu, boleh juga dicoba yang 3 itu, mengandung, melahirkan, dan menyusukan. Kalau mau mencoba mengandung, pulang nanti sore, beli kelapa muda, ikat 9 bulan 10 hari. Kalau mau mencoba melahirkan, pulang nanti singgah ke pasar buah, makan mangga, bulat-bulat dengan bijinya, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau mencoba menyusui, ada anak bayi, letakkan, susukan. Anak itu tak mau. Ustaz kau tahu, anak saya sudah tes. Tak mau dia. Tahu dia membedakan. Artinya apa? Memang peran seorang ibu dan lingkungan luar biasa. Makanya kata psikolog, yang mempengaruhi pola pikir manusia ini 4. Yang pertama, ayah. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, bacaan. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan yang berintegritas itu sangat membuat kita bisa berintegritas. Saya 4 tahun di Kairo, dari 2002 sampai mundur 1998, 2002, 4 tahun tidak pernah mencontek di Al-Azhar Kairo, Mesir. Sekalipun tak pernah, sekali haram tak pernah. Ustaz takut sama Allah, takut sama pengawas. Jadi begitu sampai di Al-Azhar Mesir sudah dikasih tahu sama kakak kelas, Mat, jangan sampai waang mencontek. Di apa bang? Beko dipulangkan ke Pekanbaru, waang dapet LC. Apa itu? Lamo di Kairo. Karena ada orang Indonesia yang pernah kena masuk ke ruangan Al-Azhar ujian, tidak boleh bawa kertas, yang boleh cuma bawa pena. Sampai ke dalam, kertas jawaban sudah siap, kertas soal dibagi. Waktu kertas soal dibagi, karena takut lupa, ditulisnya jawaban itu di belakang. Datang pengawas, dianggap dia mencontek, dihapuskan visa setahun, deportasi, dipulangkan. Ketakutan itu, lingkungan membuat kita berintegritas. Jadi kalau punya pimpinan berintegritas, punya teman berintegritas, itu insya Allah membuat kita berintegritas. Orang yang tinggal di tempat yang berintegritas, walaupun dia tidak berintegritas, 2 kemungkinan. Yang pertama, dia berubah menjadi orang berintegritas. Yang kedua, stres, mati. Karena manusia yang tidak bisa berubah, dia akan senantiasa tersiksa dengan keadaan. Manusia insya Allah bisa berubah dengan keadaan yang baik. Orang yang tinggal di negeri yang berdisiplin, dia tidak akan merokok, membuang puntung rokoknya di pinggir jalan. Dia tidak akan makan permen karet, meletakkannya di bawah meja. Yang ada di bawah meja itu 2. Yang pertama permen karet, yang kedua upil. Dia akan sangat bersih. Kenapa? Karena ada sistem yang mengatur. Itulah pentingnya sistem. Dan saya yakin dan percaya PTA Pekanbaru lingkungan yang membuat orang berintegritas. Sholat berjamaah. Pimpinan ikut sholat berjamaah. Tak bisa main tunjuk. Sama macam anak-anak kita. Sholat. Papa enggak sholat. Papa udah dewasa. Enggak bisa. Ibu-ibu juga merasakan itu. Mesti ada keteladanan, ada contoh. Maka di beberapa tempat ada orang yang tidak setuju dengan langkah saya ini. Ustaz tidak usah mensupport calon wali kota, gubernur. Saya bilang kalau ceramah saya di satu provinsi capek masuk ke kecamatan, masuk ke kabupaten. Tapi kalau dia duduk di situ,
maka insya Allah satu provinsi itu orang bisa sholat berjamaah karena dibuatnya aturan. Di satu daerah, belum lagi saya terkenal viral, tiba-tiba jamaahnya 3.000 orang. Biasa saya ceramah di Pekanbaru nih setengah soft. Pertama saya tausiah di Masjid Akramun Nas Ronggowarsito, Masjid Undri Goba. Itu jamaahnya lebih banyak tiang daripada orangnya. Nanti ibu lewat di Masjid Ronggowarsito, tengoklah. Subuh Sabtu 2009 saya mulai, 2010, 2011, 2012, 2013. Tak ada orang. Lalu kemudian setelah 3 tahun tak muat lagi masjid itu, pindah kami ke Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. 2014, 2015. Ibu-ibu komplain karena banyak yang di tangga. Ibu-ibu hamil tak bisa naik. Masjid itu penuh. Pindahlah Pak Ustadz. 2016 pindah ke Masjid An-Nur. Sampai di Masjid An-Nur 16, waktu itu terjadi sesuatu. Masjid An-Nur mau diambil oleh orang yang dekat dengan waktu itu Pak Gubernurnya, orang baik, orang bagus, Bapak Andi Rahman. Tapi ada beberapa orang mau mengambil masjid. Ustadz Abdul Somad ganti, Ustadz Mustafa Umar ganti. Ini mesti ustadz-ustadz yang sunnah. Abdul Somad ini ustadz bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah. Dianggap mereka saya ustadz bid'ah yang menghalangi ustadz ahlu sunnah. Kata saya, aku pun tak mau masjid ini. Kalau kalian mau, ambil kalianlah masjid ini. Dianggap mereka saya jadi penasehat Masjid An-Nur itu karena mengambil gaji sebagai penasehat. Silakan datangi Masjid An-Nur. Waktu saya menjadi penasehat, tengok tanda tangan saya berapa kali. Semua gaji Abdul Somad sebagai penasehat tak pernah diambil, dikirimkan untuk dakwah di pedalaman suku Talang Mama. Sampai hari ini saya masih punya jadwal 6 bulan sekali. Bulan Februari, bulan Agustus masuk ke suku Talang Mama, Talang Jerinjing, suku Akit, suku Laut, suku Kubu, Anak Dalam, Bagan Benio. Sampai hari ini. Bagan Benio adalah satu kawasan. Kalau dilihat naik pesawat, di bawahnya hijau semua. Lalu dipoto oleh PBB, dijadikan sebagai cagar hutan lindung 700.000 hektar. Rupanya di dalam itu ada manusia. Dari Pekanbaru ke Duri, dari Duri nanti sampai Tasik Serai, sampai Tasik Serai mobil ditinggalkan, berjalan kaki agak-agak berapa sekilo, lalu kemudian naik mau pompong, terus menyeberangi danau, rasa naik sampan di atas dodol karena hitam airnya, menyeberangi Sungai Siak sampai ke sana. Ada 500 kakak yang ada di dalam hutan. Anaknya tak bisa sekolah. Kami tak bisa anak kami sekolah karena kalau menyeberang itu pagi, petang, malam gelap tak bisa. Kami buat sekolah di situ, sekolah alam, sudah berjalan 2 tahun. Datang kami pertama survei, datang kedua membuat meresmikan asrama dan kelas, datang ketiga nanti insya Allah meresmikan masjid dan ruang pertemuan. Duitnya dari mana? Duitnya tak tahu datang dari mana. Kami tak pernah bawa proposal ke gubernur, bupati, wali kota. Kami hanya mengumpulkan gambar, video, share melalui Instagram Ustadz Abdul Somad official. Subscribe, like, share, and comment. Ustadz Somad ini banyak mengambil duit dari YouTube. Makanya bunyi knalpot mobilnya tuk 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 tuk. Duit di YouTube yang masuk ke channel Ustadz Abdul Somad official tidak diambil Abdul Somad, semuanya untuk sekolah gratis tahfiz Quran. Sudah berjalan 2 tahun. Bulan Juni ini masuk tahun yang ketiga. Supaya apa? Supaya anak-anak penghafal Quran. Sampai saya ke pedalaman di hutan, menangis ibu-ibu itu waktu saya mau pulang. Ada yang mengasihkan ikan, ada yang mengasih pisang, ada yang mengasih petai. Saya pegang petai itu sama ikan, saya foto, masuk Instagram, komen jamaah, bagi dong petainya Ustadz. Nangis ibu itu, Ustadz. Alhamdulillah selama ini yang menangis-nangis itu 2, ibu-ibu, nenek-nenek, sama anak-anak. Belum ada anak gadis. Saya tanya, kenapa ibu menangis? Anak kami nggak bisa sekolah Pak Ustadz. Sekolah jauh, duit kami tak ada. Balik dari situ lama saya berpikir. Jadi kalau bapak ibu tengok saya ini kurus, itulah yang buat saya ini kurus. Banyak yang saya pikirkan.
Saya buatlah presentasi di An-Nur, saya tunjukkan gambar. Jamaah Pekanbaru, saya tak orang kaya, saya tak punya jabatan. Kalau kalian mau tolong, tolong, saya lepas di hadapan Allah. Habis itu mereka pun menerima. Ustadz, saya ini tak bisa ngasih duit, tapi membuat anak ini sekolah gratis bisa. Diterimalah anak-anak ini di Darul Muqomah setelah jembatan Leton, belok kiri setelah sekolah Cepron, sekolah di Politeknik Cepron. Nah, di sebelah itu ada terus pesantren Darul Muqomah gratis. Kami masukkan anak-anak itu 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 kemarin anak-anak itu tamat dan sebagiannya kami kirimkan. Salah satunya mendapat beasiswa di Al-Azhar Kairo berangkat tahun ini. Karena kalau kami yang masuk ke dalam tak sanggup. Mana sanggup kita dalam? Paksa buka cabang pula kita dalam. Kalau dikirim yang dari Pulau Jawa, saudara-saudara kita, mereka tahan 6 bulan, 7 bulan. Cuman setelah itu mereka akan kembali lagi. Maka mesti kembali kepada metode dakwah Rasulullah SAW. Anak-anaknya yang mesti belajar. Karena nanti dia akan pulang dengan bahasanya sendiri. Kebetulan saya di rumah Ibu Hajah Septina waktu itu, jumpa dengan Profesor Irwan. Ustadz Somad, ya Prof, nampak saya kemarin Ustadz masuk hutan. Betul Prof, kami buka beasiswa masuk sekolah kesehatan Al-Insyirah. Kami kasih beasiswa 2 Pak Ustadz. Bagus Prof, karena di dalam mereka masih kedukun. Ini anak-anak banyak mati meninggal karena tak selesai proses kelahiran. Masuklah anak 2 orang dengan syarat jangan kalian tamat tinggal di Pekanbaru, nikah dengan orang Pekanbaru. Kalian mesti tamat pulang ke kampung. Mau Pak Ustadz. Akhirnya tamat dari Al-Insyirah, kita buatkan acara pelepasan, pulang dia bisa berdakwah di kampung halamannya. Ini sekarang anak-anak yang sedang kuliah ini mesti kami pikirkan selama 4 tahun ini dia mesti tamat. Dan setelah dia tamat nanti berarti dia pulang ke kampung. Berarti dia mesti punya rumah dinas. Selama 4 tahun ini buatkan rumah dinas. Karena tak mungkin nanti dia pulang mau nikah numpang di mana. Kalau di rumah mertuanya apa kata orang kampung? Untuk apa sekolah jauh-jauh kalau numpang juga lagi? Lalu kemudian berarti dia asrama mesti ada. Mesti ada kelas, mesti ada asrama, mesti ada masjid, mesti ada dan digaji. Alhamdulillah sekarang yang ada di Bagan Benio itu digaji 1 bulan 2,5 juta. Ada beberapa guru kerjasama dengan Basnas, kerjasama dengan rumah zakat, yang berkontribusi di bidang zakat dan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bukan milik Ustadz Abdul Somad. Saya hanya bintang iklannya di situ. Waktu Covid saya tak keluar sama sekali. Mulai lockdown bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tak keluar sama sekali. Hanya online. Keluar bulan Agustus ke Medan, pas di kamar tuh ada timbangan, bertimbang saya naik 6 kilo. Nah, rupanya kalau kita tak keluar rumah, berat bertambah. Lalu kemudian setelah itu kami pun berkumpul bersama, jadilah dia Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Jembatan Leton sampai Simpang Bingung, di Simpang Bingung itu jangan bingung-bingung lagi. Belok ke kiri, arah ke makam TPU Kopit, makam Ustadz Tengku Zulkarnain. Itu di sebelah sebelum TPU Kopit ada sebelah kanan tanah wakaf dari Pak orang baik dari Pekanbaru. Lalu kemudian berdirilah pondok pesantren di situ. Asramanya bagus. Nanti silakan jalan-jalan ke situ. TPU Kopit, sebelum TPU Kopit ada namanya YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Maka slogannya singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah TPU jangan lagi ke YTWU karena kami tidak menerima hantu. Begitu kata mereka. Alhamdulillah anak-anaknya sekarang sudah angkatan yang ketiga. 1 tahun 25 orang gratis, 25 gratis dan bangunannya bagus. Ada 1 orang baik dari Pekanbaru, baru menengok pagarnya aja langsung dia menyerahkan tanah 4 hektar di dekat itu juga. Jadi kampus 2. Yang tanah 1 hektar punya Pak Edward Sanger wakaf, yang 4 hektar satu lagi kampus 2. Belum lagi masuk ke dalam. Di dalamnya sudah ada kelas 4 lantai, asrama, kemudian rumah-rumah guru dan semua tamu-tamu yang kami bawa ke sana. Setiap ada tamu saya bawa. Tak tengok mau Islam tak Islam bawa. Daniel Mananta kami bawa ke situ. Semua yang masuk ke dalam asal menengok macam menengok kucing Anggora.
Bagus sekali Pak Ustadz. Ada bantuan dari pemerintah daerah. Kami tidak pernah bawa proposal sekalipun. Memang itu prinsip, saya bilang jangan. Karena kalau kita bawa proposal, nanti susah saya menolak untuk diajak kampanye, payah saya bilang. Nah, jadi untuk ini kita hanya pemasyarakat saja. Iklan kita melalui iklan medsos saja. Pakai TikTok, pakai Instagram, pakai YouTube. Nah, yang belum follow, follow. Apa maknanya? Kita pakai sarana prasarana ini. Begitu juga dengan kurban. Maka di musim bulan Ramadan kita buatkan buka bersama. Di kurban kita juga pengiriman daging. Karena di perkotaan banyak sekali orang tidak lagi bisa berkurban karena sudah tak bisa lagi makan kambing. Saya ini Pak Ustadz kalau kurban ini memang tak bisa lagi. Menengok kambing aja naik darah tinggi. Saya apalagi makan kambing Pak Ustadz. Di beberapa komplek waktu panitia datang membagi kupon, tak mau lagi. Pak, ini kupon untuk Bapak. Saya kupon tak usah lah lagi. Terus daging aja kirim ke rumah. Ma min ayyamin hari al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri melebihi 10 hari. 10 hari yang dimaksud itu adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Yang insya Allah tak lama lagi kita akan masuk. Perhatikan kalender baik-baik. 10 Zulhijjah, terserah mau ikut kalender Muhammadiyah maupun nasional, mau yang pakai 2 derajat maupun 3 derajat, tak usah dipermasalahkan. Dulu kelahi orang masalah ini, kapan puasa Arafah, ini ikut. Yang penting buat yakin-yakin, masing-masing sesuai keyakinan. Sekarang alhamdulillah orang tak ada lagi kelahi masalah puasa Arafah. Kenapa? Karena sama-sama tak puasa. 10 hari inilah amal yang paling baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa 8 hari bagus. Tak bisa 8 hari, pilih aja Senin, Kamis. Dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa Zulhijjah. Apalagi kalau maaf cakap mengganti puasa yang tinggal kemarin, dapat 3. Qadha'nya dapat, puasa sunat Senin Kamisnya dapat, puasa di bulan Zulhijjahnya dapat. Tapi untuk yang tanggal 9 jangan sampai tinggal sama sekali. Karena kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun tanggal 10 kita tidak disuruh puasa karena 10 itu adalah hari makan daging kurban. Maka pada tanggal 10 kita ambil kambing. Bagusnya kita potong sendiri. Bismillahi wallahu akbar. Lalu kemudian setelah itu dagingnya, hatinya dibakar. Banyak orang ambil daging tusuk langsung, tak boleh. Karena ini darah, ini najis. Heran saya kenapa batuk. Rupanya waktu udah habis. Tadi dimulai jam 10, sekarang jam 11, 60 menit. Ya, kalau di tempat lain kadang tak selamanya 1 jam, kadang baru 30 menit berhenti. Karena jamaah ini kadang menunduk, menguap. Tapi karena di depan orang-orang berintegritas ini, jamaahnya tahan, ustadznya pula tak tahan. Untuk tanggal 10, maka yang paling afdol adalah berkurban. Makanan pertama yang dimakan tanggal 10, hati hewan kurban. Dalilnya, akala Rasulullah SAW min kabidi udhiyati, hatinya. Cuci bersih, kasih limau, kasih garam, panggang, makan. Sisanya, wa at'imul ba'isal fakir, bagi ke fakir miskin. Jadi Pak Ustadz, kami yang dapat kupon selama ini, itu berarti pakai yang sepertiga. Sepertiga yang berkurban, sepertiga jiran tetangga, sahabat keluarga, sepertiga fakir miskin. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua minta sepertiga ke masjid. Jadi yang selama ini kita dapat 2 kupon itu baik. Sekupon untuk berkurban, sekupon untuk anggota masyarakat. Bapak dapat 2 kupon Pak. Kenapa? Karena Bapak sebagai peserta dan sebagai orang yang berkurban. Itu masih dalam ambang batas, boleh, tak salah. Lalu kemudian kalau ada orang yang berkurban, kebetulan di beberapa masjid 2,6. Saya katakan jangan pas 2,6. Karena nanti bisa menimbulkan kecurangan untuk membagi daging sebagai upah. Daging tak boleh sebagai upah. Daging sebagai hadiah boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Tapi kalau upah mesti dapat. Kalau tak dapat, pisau ini naik ke atas. Dari leher ke kambing ke leher panitia. Nah, itu makanya
Mesti yang tukang potong tak bisa dikasih daging. Dia mesti ditanya. Biasanya bapak kalau motong satu sapi berapa? Saya 100.000. 10 sapi, berarti kasih dia 1 juta. Dari mana duitnya? Tak boleh diambil dari kas masjid. Karena orang bersedekah masjid bukan untuk tukang potong. Maka diambil dari biaya operasional. Naikkan 100.000. Saya serahkan duit ini 2,7 untuk kurban saya sekaligus biaya operasional tunai. Jadi dari akadnya itu sudah yakin. Dan panitia tidak boleh lebih berkuasa daripada orang yang berkurban. Karena hukum aslinya ini milik orang yang berkurban. Tapi karena orang berkurban tak sanggup, dia serahkan Pak Panitia. Maka panitia itu adalah relawan. Relawan artinya orang yang rela mengurus hewan. Karena dia tak dapat apa-apa. Jangan nanti dia berharap menjadi relawan, dapat kepala, dapat ekor, dapat kulit, dapat ini semua. Kalau tidak dia, jadi dari awal tuh mesti pahit-pahit. Relawan, pengurus masjid, panitia mesti duduk bersama mengatakan ini milik yang berkurban. Tapi karena yang berkurban tak sanggup membeli, memotong, membagi, maka diserahkan kepada relawan. Ada yang mesti dikasih duit, yaitu tukang kulit dan tukang potong. Adapun yang lain ditanya dia baik-baik, supaya jangan sampai panitia lebih berkuasa daripada orang yang berkurban. Lalu kemudian pada pagi pemotongan itu, lalu dibagilah sesuai 1/3 yang berkurban, dan biasanya tak habis, tapi dibagikan kepada anggota masyarakat. Sudah, pembagian sudah bagus. Beberapa yang kurang baik adalah bahwa ada orang yang mengambil daging sebelum pembagian. Potong ini, potong ini, potong ini, cincang-cincang, kasih bumbu, makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Ini yang dimakan ini daging punya siapa? Daging belum dibagi. Kenapa kalian ambil daging belum dibagi? Makan lontong kenapa? Kami kalau makan lontong nggak bertenaga Pak Ustadz. Cara solusi menghalalkannya bagaimana? Minta ke pemilik sapi pertama. Pemilik sapi pertama, Bapak Doktor, Bapak Insinyur, Bapak Profesor, Bapak Ustadz. Pak, kami minta 5 kilo untuk kami makan pagi ini jatah Bapak. Boleh ya Pak? Kata yang 6 orang ini, boleh. Yang 1 ini bertahan. Tidak. Itulah masanya menaikkan golok tadi. Boleh ya Pak? Iya. Kalau udah boleh kata dia, ambillah halalan thayyibah, jelas. Supaya jangan semuanya panitia berkuasa, ambil, makan, ambil kepala, bagi. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh di badan kita ini dari barang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Turun saya dari Masjid An-Nur, tausiah subuh. Sampai di bawah dekat eskalator, ada orang bawa timbangan. Timbangan ini unik. Kalau diletakkan jari-jari kaki di timbangan ini, keluar print outnya. Gula darah sekian, kolesterol sekian. Saya tak naik karena saya tak khawatir dengan berat saya. Lama saya menengok timbangan ini. Yang saya khawatirkan di akhirat nanti di mizannya itu model begitu. Tegak kita, habis itu keluar print outnya. Berat kamu 50, yang halal 20 aja. Berapa lama kita dicelupkan dalam api neraka untuk memakan. Ayyuma lahmin, setiap daging yang dimakan dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Ada satu ayat yang selama ini kita hafal, tapi saya baru paham setelah ketemu dengan guru besar otak Undri, Universitas Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang pengajian? Insya Allah. Apa judulnya? Tentang otak Pak Ustaz. Salah telepon kalian nih. Saya yang tahu saya otak-otak. Nanti Ustaz cerita ayatnya, cerita masalah otak nih dosen kami dari Undri. Iyalah, ceritalah Pak Prof otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasihat itu yang selalu kita usap waktu wudu, ubun-ubun. Ini Pak Ustadz, ubun-ubun bagian depan ini, otak bagian depan inilah yang berpikir. Otak depan inilah yang memerintahkan mata untuk menengok, otak ini yang memerintahkan telinga untuk mendengar, otak ini memerintahkan lidah untuk bercakap, otak ini memerintahkan tangan untuk bergerak, otak ini memerintahkan kaki untuk melangkah. Allahu Akbar, baru saya paham. Rupanya darah yang dimakan dari yang haram masuk ke jantung, disemburkan jantung naik ke otak, darah haram kotor mengisi otak depan. Itulah mengapa orang makan haram pikirannya kotor gara-gara nasiyatin kazibatin khati'ah. Jangan kita heran.
Heran saya nengok kawan saya nih Pak Ustadz. Asal cerita sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang bersih. Masuk kedua, ketiga, kotor aja. Itulah gara-gara haram tadi. Dan insya Allah itu tidak ada di PTA karena ini berintegritas semuanya insya Allah. Tak boleh terlambat, tak boleh. Di PTA ini terlambat tak boleh, berlebih pun tak boleh. Nah, itu dia. Jadi pas 60 menit. Tapi Pak Ustadz ini setengah jam. Ini 300, di situ 300. Udah pas pembagian. Adapun pertanyaan-pertanyaan saya kembalikan ke protokol moderator. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, saya bawa pulang ke rumah. Nanti saya jawab di video pendek, kami upload di channel. Jadi kalau ada yang selama ini mengatakan, kenapa kami tonton Ustadz semua bisa Ustadz jawab? Itu yang diupload yang bisa aja. Yang tak bisa tak kami upload.